Oke teman-teman, selamat pagi. Ini jam 3 seperempat. Saya ada di SPKL Bekasi Timur ya. Bekasi Timur. Kilometer berapa ya saya? Oke, saya lagi siap-siap untuk menjemput customer karena akan ke bandara. Permintaan penjemputan jam 4 pagi. Ya, jadi inilah kami yang mencari nafkah di Green SM ya. Jadi ya dengan kejadian yang ada di stasiun Bekasi Timur itu, saya secara pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman driver Green SM mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, turut berduka cita kepada korban yang meninggal, dan semoga yang masih dirawat segera dapat pulih kembali. Baik, sementara ini dulu. Oke, saya disclaimer dulu bahwa saya bukan bermaksud untuk membela siapa-siapa, kemudian tidak ada maksud juga untuk memperkeruh suasana atau apa. Karena untuk masalah yang di Bekasi ini, mari kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk menyelidiki lebih lanjut terkait dengan kejadian yang cukup tragis di tanggal 27 April malam yang lalu ya. Saya yang agak sedikit kurang berkenan itu adalah terkait dengan apa yang disampaikan oleh wakil rakyat Ibu Diah Pitaloka. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebutkan nama. Saya sih kenalnya dulu beliau itu ada di sinetron atau apa ya yang dengan almarhum Mat Solar, disebutnya Oneng waktu itu ya. Saya sebagai rakyat Indonesia, saya 30 tahun lebih saya bekerja di perusahaan yang kami tidak bisa tidak bahwa kami harus bayar pajak, karena setiap gaji itu pada saat ditransfer ke rekening kami itu sudah dipotong pajak. Jadi saya termasuk pembayar pajak yang taat. Bahkan sampai saat ini, saat saya menjadi driver Green SM, itu kami tidak digaji, kami hanya mendapatkan komisi dari setiap perjalanan yang ada, dan dari setiap komisi kami itu sudah dipotong pajak. Jadi kami driver-driver Green SM ini juga membayar pajak. Dan wakil rakyat itu dibayar dari pajak negara, oleh negara yang salah satunya pendapatannya dari pajak. Saya kurang berkenan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Diah Pitaloka yang belum selesai penyelidikan terkait kejadian di Bekasi Timur yang cukup menimbulkan banyak korban ya. Bela sungkawa kami untuk mereka yang meninggal, kami turut berduka cita, dan untuk yang korban-korbannya semoga cepat pulih kembali. Namun kalau dilihat dari videonya Ibu Diah itu seakan-akan sudah langsung membuat kesimpulan bahwa kesalahan itu ada pada taksi hijau. Sebelumnya bahwa ada kajian ilmiah dari BRIN yang menyatakan bahwa kejadian seperti apa yang terjadi di Stasiun Ampera
kemarin yang melibatkan taksi hijau itu bisa terjadi pada kendaraan apapun, baik listrik maupun yang non listrik. Kenapa? Karena pada saat kita melintasi rel kereta, dan pada saat kereta akan melintas, itu terjadi medan magnet yang besar, dan itu bisa membuat kendaraan mati, baik yang kendaraan biasa, apalagi kendaraan listrik. Jadi hal itu menyatakan bahwa kejadian yang terjadi pada rekan kami dari driver Green SM itu bisa terjadi pada siapapun, bukan hanya kendaraan listrik, tapi juga kendaraan yang non listrik. Yang menjadi poinnya saya adalah saat ini driver Green SM itu jumlahnya saya nggak tahu persisnya berapa, yang pasti ribuan driver Green SM yang latar belakangnya macam-macam. Ada yang memang dari driver, ada yang bukan dari driver. Saya adalah salah satu driver Green SM yang akhirnya bekerja di Green SM setelah saya di PHK. Setelah saya di PHK, di mana PHK yang terjadi itu adalah karena disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2022 awal. Nah, saya mengkritik Ibu Diah Pitaloka karena terlepas dari masalah perizinan dan lain-lain ya terkait dengan keamanan dan lain-lain, itu adalah hak Ibu sebagai anggota DPR untuk memperjelas masalah itu. Tapi di sisi lain, kami yang sebagai driver, kami ini cukup terbantu dengan adanya Green SM, karena kami yang tidak ada kerjaan, apalagi yang menjadi korban dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR, Green SM itu salah satu tempat untuk kami mencari nafkah. Ya, walaupun kami tidak digaji oleh Green SM, kami hanya dapat komisi dari perjalanan-perjalanan yang kami lakukan. Artinya sekarang kalau memang yang dipersalahkan adalah Green SM-nya tanpa melihat yang lain, tanpa menunggu penyelidikan selesai, karena ada pihak KNKT yang seharusnya nanti menyimpulkan apa yang telah terjadi dan apa yang harus dilakukan perbaikan. Di satu sisi adalah kami yang akhirnya bekerja di sana itu akan menjadi bermasalah kalau memang Green SM-nya dipermasalahkan. Jadi mohon agar dari sisi DPR juga melihat itu lebih dalam. Apakah DPR sudah memberikan lapangan pekerjaan untuk kami yang salah satunya korban dari PHK yang keputusan undang-undangnya diputuskan oleh DPR. Saya nggak tahu persis apakah Ibu terlibat dalam keputusan itu atau tidak, tapi mohon itu juga ditinjau sehingga tidak hanya menyalahkan satu sisi, tapi juga akhirnya membuat solusi yang sudah ada ini menjadi tidak baik. Kami yang sedang mencari nafkah itu tidak ditanggung oleh negara setelah di PHK. Ya, kami harus mencari sendiri nafkah yang akhirnya harus bekerja sebagai salah satunya sebagai driver di Green SM ini. Jadi tolong itu juga menjadi perhatian dari wakil rakyat. Jadi tidak hanya menyalahkan satu sisi, tapi tunggulah hasil penyelidikan yang sudah pasti baru nanti bertindak seperti apa. Mungkin itu dulu. Terima kasih.